saya Randi berperan sebagai pencuri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi berperan sebagai Sunan Ampel. Perkenalkan, nama saya Anwar Dar, saya berperan sebagai petani. Perkenalkan, nama saya Jadi, saya berperan sebagai warga. Perkenalkan, nama saya Utama Prasetyo, berperan sebagai Dwi Dowarti. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadri sebagai masyarakat. Sekian dan terima kasih. Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorogondi dengan Dewi Chandra Bulan. Setelah berjalan-jalan dan melihat perkampungan tersebut, akhirnya Sunan Ampel melakukan tujuan utamanya datang pada perkampungan tersebut, yakni hendak menemui bibinya yang merupakan seorang putri negeri Champa dan menjadi istri dari Raja Majapahit. Beliau bernama Dyah Dwarawati. Assalamualaikum wahai diriku Dwi Dowarti. Waalaikumsalam wahai anakku. Apa kabar denganmu? Sudah lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah baik, lalu denganmu? Baik-baik saja. Jadi syukurlah kalau begitu. Bagaimana? Apakah engkau sudah melihat-lihat warga kampung? Iya, saya sudah melihatnya barusan sewaktu saya melakukan perjalanan ke sini. Baiklah nak, marilah ikuti ibu. Keesokan harinya, Sunan Ampel kembali berjalan-jalan di perkampungan tersebut. Beliau melihat warga yang sedang bekerja di sawah. Beliau mencoba mendekati dan berinteraksi dengan warga yang sedang bekerja di sawah tersebut. Assalamualaikum wahai penduduk, sedang apa kau di sini? Saya di sini sedang bekerja untuk menafkahi istri dan anak saya. Apakah Tuhan akhir dari penduduk kami ini? Saya tak pernah melihat Tuhan. Benar wargaku, saya memang bukan asli sini. Saya kemari hanya ingin menjumpai bibiku Dwi Dowarti. Siapa kau Tuhan dan dari mana asal kamu Tuhan? Saya adalah wali Allah yang berasal dari negeri Champa. Hah? Allah? Siapakah itu Allah Tuhan? Allah adalah Tuhanku. Allah itu Tuhan seluruh umat Islam. Dan Allah juga Tuhan yang Maha Kuasa. Allah juga yang memberi seluruh rezeki umat manusia. Baiklah Tuhan, saya akan cepat untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan bisa berbicara lain waktu Tuhan. Sunan Ampel kembali melanjutkan perjalanan untuk melihat situasi di perkampungan tersebut. Saat melangkahkan kakinya, beliau dikagetkan dengan adanya sekumpulan warga yang sedang memukuli seseorang. Dengan refleksnya, Sunan Ampel langsung mendekati gerombolan warga tersebut. Assalamualaikum wahai warga desa, ada apakah ini? Ini Tuan, ada anak muda yang mencuri motor saya dan membuat saya marah. Sudah, bukan begini cara menyelesaikan masalah yang benar. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang benar, Tuhan? Dalam keadaan seperti ini, kita harus mencari kebenaran terlebih dahulu. Dalam masalah ini, kita harus mencari kebenaran dari kedua belah pihak. Ya sudah benar-benar mencuri motor saya Tuan, dan ini saksinya. Iya betul Tuan. Baik, jika memang benar, kita harus cari terlebih dahulu alasan dia mencuri. Wahai saudaraku, kenapa engkau mencuri? Karena saya butuh uang. Karena saya terlilit utang. Jadi saya mencuri. Maafkan saya Tuhan. Oh, jadi begitu ceritanya, wahai saudaraku. Jika memang begitu, mengapa engkau harus mencuri? Allah akan memberi rezeki kepada hambanya kalau hambanya mau berusaha. Siapakah Allah itu Tuan? Manusia seperti apakah dia? Allah adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhan semua makhluk. Dan Allah adalah Tuhan yang memberi rezeki yang ada di bumi ini. Oh, jadi begitu Tuhan. Bagaimana cara kita untuk bertemu dengan Allah agar kita dapat meminta rezeki?
Allah itu gaib, Allah itu tak kasat mata. Namun Allah ada di dalam hati seorang hamba yang beriman kepadanya. Semakin besar rasa iman kepada Allah, maka semakin cinta Allah kepada hambanya tersebut. Baiklah kalau begitu Tuhan. Lalu bagaimana nasib orang yang telah mengambil hartamu? Apakah engkau akan memaafkannya? Kasihani aku lah Tuhan. Baiklah Tuhan, saya akan mengampuninya dan memaafkannya Tuhan. Alhamdulillah, sungguh sangat lembut hatimu, wahai penduduk. Semoga rezeki Allah selalu tercurahkan kepada kalian semua. Saya izin pamit terlebih dahulu, hendak melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. Ketika beliau melanjutkan perjalanannya lagi, alangkah dikejutkannya beliau dengan melihat segerombolan remaja yang sedang minum minuman keras. Setelah itu pun beliau langsung menghampiri gerombolan remaja tersebut. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum wahai pemuda. Sedang apa kau berdua di sini? Jika memang kami telah melakukan minuman keras, kenapa memang masalah buat engkau orang tua? Astagfirullahaladzim. Tindakan yang kalian lakukan ini sarana memabukan dapat merusak akal sehat kita. Pengaruh minuman keras dapat merusak tubuh kita. Oh begitu, memangkah benar Tuhan? Sesungguhnya Allah itu sangat membenci perbuatan memabukkan. Allah akan meminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Apakah engkau dan siapa Allah itu? Saya ini Raden Rahmat, wali Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah Tuhan seluruh alam. Allah tempat menyembah semua manusia. Seluruh perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah ini sangat sayang kepada hambanya yang taat. Allah ini sangat murka kepada hambanya yang ingat kepadanya. Sekian perkataan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dan di kemudian hari, para pemuda yang pernah bertemu dan berbicara dengan Sunan Ampel itu pun menghampiri ke rumah Sunan Ampel karena penasaran dan ingin mengikuti ajaran Sunan Ampel. Permisi Tuhan. Apakah Tuhan masih mengenal kami? Saya masih ingat kalian bertiga. Apakah kalian ingin menemuiku? Ya Sunan, saya ingin bertemu denganmu. Oh, kalau begitu mari kita masuk. Silakan duduk. Kalau boleh tahu, ada apa kalian datang ke sini? Sebenarnya kita bertiga ingin bertemu dengan Sunan karena kagum dan penasaran. Kalau boleh tahu, kenapa kalian penasaran denganku? Sepertinya kami kagum dengan kebijaksanaan Tuhan dalam menyelesaikan masalah yang kemarin. Sepertinya Tuhan bukan orang sembarang. Jujur aku sangat merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan kemarin. Tetap Tuhan akan marah dan saya harus bertobat, dan saya percaya apa yang dikatakan Tuhan karena saya merasa Tuhan bukan orang sembarangan, jadi aku ingin lebih tahu tentang hal itu juga. Jadi begitu ya alasan kalian ingin menemuiku? Iya begitu Tuhan. Baiklah, saya akan tanggapi satu persatu. Memang cara menyelesaikan masalah yang benar adalah dengan cara memenuhi sudut pandang masing-masing orang yang bersangkutan. Dalam ajaran agama Islam, ini biasanya disebut dengan tabayun. Dalam ajaran agama Islam, ini kita lebih mengutamakan kedamaian daripada kekerasan. Nah, jika urusan apakah kita apabila melakukan suatu perbuatan tercela Tuhan, kita
tak akan marah pada kita? Itu jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Tuhan agama Islam, Allah menyukai perbuatan terpuji dan membenci perbuatan yang tercela. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, juga maha pemaaf. Jika kita telah melakukan perbuatan tercela, kita jangan berputus asa. Kita akan mendapatkan ampunan jika kita bertaubat kepadanya dan berjaya tidak akan mengulanginya lagi. Sebenarnya siapa engkau ini Tuhan, dan ajaran apa yang kau pakai? Aku ini wali Allah, orang yang membawa ajaran Islam, agama yang bersumber dari Allah. Agama Islam, ajaran yang aku bawa ini adalah ajaran Islam, dan insya Allah aku akan menyebarkan ajaran ini. Dan sebenarnya Tuhan sangat membantu kami dalam mencegah masalah, jadi kami ingin mengikuti Tuhan. Jika kalian berkenan, saya akan memasukkan kalian ke dalam perjalanan agama Islam. Syaratnya cukup mudah, ya cukup tiru apa yang aku ucapkan. Baiklah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah dan utusan Nabi Muhammad SAW. dan utusan Nabi Muhammad SAW. Selamat kalian telah memasuki ajaran agama Islam saya.